Jadi gini Buya, saya dan suami berantem. Awalnya karena saya membanding-bandingkan suami dengan laki-laki lain. Terus dia jawab, cari suami yang lain. Terus saya nanya, maksudnya ini anak saya? Terus suami jawab, enggak, kan tadi kamu ngomong kayak gitu tentang laki-laki lain, berarti kamu mau sama laki-laki lain. Dia bilang gitu dan dia bilang, sok sama orang lain saja kalau ngomong kayak gitu terus. Jika begini, apakah jatuh talak atau tidak Buya? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Baik saudariku yang semoga dijaga oleh Allah. Jadi ada sesuatu yang kadang sesuatu yang berat harus kita perhatikan, tapi kita tidak mencermati itu. Kadang kita lebih ingat sesuatu yang sepele. Ada seorang istri yang telah melakukan kesalahan besar di sini. Membanding-bandingkan suami dengan orang lain itu menyakitkan luar biasa. Dari sini akan muncul nanti banyak kalimat, termasuk kalimat tadi, nikahlah dengan orang lain dan sebagainya. Ini kan mengatakan nikahlah kau dengan orang lain tidak dianggap sebagai kalimat cerai. Tapi ini loh, istri ini nggak sadar, masih ini loh yang berat. Anda membanding-bandingkan ini berat. Jadi ada yang lebih berat lagi, itu Anda jangan melakukan semacam itu, sakit dong. Nggak usah pakai bahasa panjang lebar, dibandingi saja lah. Suaminya suruh gantikan, iya tetangga kok lebih cantik dari kamu, enak nggak? Ini kok otaknya nggak jalan begitu tuh. Makanya mohon maaf saya marah sedikit kepada Anda, biar jadi pelajaran buat yang lainnya. Yang Allah berikan kepadamu itulah yang harus kau syukuri. Kalau kerjaan membandingkan nggak ada ujungnya. Di atas orang ganteng ada ganteng, di atas orang lembut ada yang lembut, di atas orang cantik ada yang cantik, nggak ada habisnya. Dan kadang seorang suami juga gila kadang-kadang. Makanya saya urusan rumah tangga ini yang begitu menyakitkan itu. Coba dia lagi sama istrinya, lalu ada seorang bintang film terlihat televisi, oh hidungnya cantik banget, hidungnya bagus banget. Ini kan kurang ajar, maksudnya apa? Dia ngomong, ya hidungku jelek, pasti ngomong gitu dia yang banyak. Ini kadang nggak sadar ngomongnya. Maka seorang istri yang menyanjung kecantikan seseorang sendiri juga salah. Akhirnya mengajari suaminya untuk memperhatikan kecantikan atau menyanjung saja, itu sudah tersinggung seorang suami kadang-kadang. Gantengnya, aduh masya Allah. Ini maksudnya apa? Wahai saudariku yang tercinta, jaga lesanmu. Biarpun betul di luar sana ada lebih bagus daripada suamimu, akan tapi tidak semestinya engkau mengatakan semacam itu. Jujur kan ada pada tempatnya. Mungkin suamimu yang betul-betul tidak karu-karuan amat, akan tapi nggak boleh juga kita merendahkan suami seperti itu. Kemudian hal lain lagi, dengan membiasakan kita itu membandingkan itu, kan sebelum membandingkan ada satu kesalahan. Apa itu? Hatimu dan matamu suka mencermati berlebihan, dan itu awal kesalahan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, wanita-wanita agar menutup matanya, jangan jelalatan, nanti menjadikan ia berkata, oh suamiku cuman begitu, kurang tinggi, kurang putih, kurang gagah. Mohon maaf adikku yang bertanya, saya tegas begini karena saya sayang, jangan sampai hal itu terjadi. Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi, yang saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi, karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya, orang menzinai lonte, ini kan profesional, haknya kan hanya hak Allah, kamu yang hanya melanggar itu hak Allah, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah, apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina loh afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah, disilai mobil, digawani ATM. Jebule demenan, kayak apa mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya, kayak apa?
Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Berdasarkan potongan ceramah tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa membanding-bandingkan keadaan diri atau pasangan hidup dengan orang lain termasuk sebab terbesar yang merusak kehidupan rumah tangga. Bisa jadi, sikap ini datang dari pihak suami. Tergambar pada dirinya sosok wanita lain yang punya kelebihan yang tidak didapatkan pada istrinya. Padahal apabila ia melihat hakikat, bisa jadi ia dapati istrinya memiliki sifat-sifat yang puluhan wanita tidak mampu memilikinya. Sikap membandingkan bisa pula datang dari pihak istri, di mana ia membandingkan hidupnya dengan kehidupan wanita lain. Membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Orang Arab mengatakan, bagi lelaki yang ingin menikah, hendaklah ia tidak memilih tipe wanita, Ananah, Hananah, dan Mananah. Ananah adalah wanita yang banyak menggerutu dan berkeluh kesah, setiap saat dan setiap waktu, dengan atau tanpa sebab. Hananah adalah wanita yang banyak menuntut kepada suaminya, ia tidak ridha apabila diberi sedikit. Ia suka membandingkan suaminya dengan lelaki lain. Kemudian Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit apa yang dilakukannya terhadap suaminya. Misal dengan mengatakan, aku telah lakukan ini dan itu karena kamu. Betapa banyak perbuatan membanding-bandingkan tersebut merobohkan bangunan rumah tangga. Seorang muslim semestinya ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Hendaklah ia percaya bahwa siapa yang membanding-bandingkan keadaannya dengan orang lain, niscaya ia akan menganggap kurang apa yang ada padanya. Karena, kesempurnaan itu sesuatu yang sulit diperoleh. Orang yang suka membanding-bandingkan keadaannya dengan orang yang di atasnya, ia tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu lelaki atas sebagian yang lain yaitu wanita, dan karena mereka yaitu lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita yang salehah adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Oleh karena itu mari kita senantiasa saling introspeksi diri, agar apabila terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, dapat selalu kita hadapi dengan ketenangan dan keikhlasan, karena Allah pasti akan menunjukkan jalan keluarnya. Semoga kita semua ditambahkan pemahaman setelah mendengarkan ceramah dan penjelasan di atas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.